Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Heru Subno Arif dari Forum News Network. Pemerintah Indonesia atau pemerintahnya Presiden Prabowo memastikan tidak akan mengambil langkah melakukan aksi balas dendam dengan mengenakan tarif impor yang tinggi ke produk-produk Amerika Serikat. Ini kan yang dilakukan oleh negara-negara lain, ini merespon dari kebijakan dari Presiden Trump yang memberlakukan tarif sangat tinggi terhadap barang-barang ekspor akan masuk ke negaranya. Dan Indonesia itu termasuk salah satu dari 10 besar yang dikenakan tarifnya ya. Ini 32% atau berarti di peringkat kelima di antara negara-negara yang terkena tarif sangat tinggi dari pemerintah Amerika Serikat. Jadi alih-alih menempuh langkah pembalasan atau retaliasi, ini seperti dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah akan memilih jalur negosiasi dan diplomasi. Seperti kita ketahui kan ini memang Airlangga Hartarto itu bersama dengan dua orang menteri lainnya, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Sugiono yang diberi kewenangan oleh Presiden Prabowo untuk berbicara soal perang tarif dengan Amerika ini. Yang lain nggak boleh ngomong apapun. Ini menunjukkan betapa seriusnya kasus ini. Bahkan juga sejumlah media menyebutnya ini situasinya sangat genting ya yang dihadapi oleh pemerintah. Tentu saja ya karena ini jadi pukulan berganda bagi pemerintahnya Prabowo di saat sedang bergulat dengan defisit anggaran, tiba-tiba dikenakan lagi kena perang dagang dengan Amerika Serikat. Tapi problemnya itu memang Indonesia tidak punya kemewahan seperti negara-negara lain yang berani melawan Amerika Serikat atau sebaliknya ngasih jatah preman ke Trump ya supaya dia tidak mengenakan tarif itu. Itu dua cara yang saya perhatikan ini dilakukan oleh berbagai negara yang terkena kasus ini. Kan ini 60-an negara yang dikenakan ini, tapi yang masuk daftar sebelum sekitar 58 negara. Dan rata-rata itu semua terkena basis minimal 10%. Dan Trump ini kelihatannya nggak peduli dia dengan siapapun, termasuk beberapa negara sekutunya yang terdekat seperti Kanada misalnya, bukan hanya sekutu tapi juga bertetangga itu juga langsung juga dikenakan tarif yang sangat tinggi. Jadi ini nggak peduli Trump ini dengan siapa saja, yang penting kepentingan Amerika tetap yang paling diutamakan. Gitu sekarang cara berpikirnya Trump itu. Nah, bagaimana sikap dari pemerintah Indonesia ini? Menurut Airlangga, pemerintah terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta menjalin komunikasi dengan United States Trade Representative USTR Amerika Serikat, kemudian Chambers of Commerce. Ini Chambers of Commerce-nya seperti Kadin ya di kita ya. Dan negara-negara lainnya dalam rangka merumuskan langkah strategis yang tepat guna merespon kebijakan tarif resiprokal yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Waktunya pendek loh Pak Airlangga ya. Ini tanggal, kalau Indonesia kan diberlakukan tanggal 9. Jadi tinggal sekarang terhitung tanggal 7, tinggal 2 hari lagi. Masih cukup waktu untuk melakukan hal semacam itu. Airlangga menyatakan bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah retaliasi atau kebijakan tarif tersebut dan memilih untuk menempuh jalur diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Pendekatan tersebut diambil, kata dia, dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang, hubungan perdagangan bilateral, serta untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional. Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yakni 9 April, diminta untuk merespon. Dan Indonesia katanya menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal termasuk impor dan investasi Amerika Serikat. Itu dia menyampaikannya dalam rapat koordinasi terbatas lanjutan terkait kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang digelar kemarin ya, hari Ahad secara virtual. Namun menurut Airlangga, tidak semua kok barang-barang dari Indonesia yang masuk ke Amerika itu akan dikenakan tarif resiprokal karena masih ada barang-barang yang dilindungi oleh 50 USC 1702B, misalnya barang medis dan kemanusiaan, produk yang telah dikenakan tarif berdasarkan Section 232. Di dalam kelompok ini adalah baja, aluminium, mobil, suku cadang mobil, produk strategis seperti tembaga, semikonduktor, produk kayu, farmasi, bullion atau logam mulia, dan energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia di Amerika Serikat. Amerika kalau nggak ada barangnya, kalau dia macam-macam menaikkan tarifnya, ya dia akan ditawar oleh rakyatnya sendiri nih Trump. Selain itu, kata Airlangga, pemerintah menyiapkan langkah strategis yakni dengan menyambut pembukaan pasar Eropa.
Dan menurut Erlangga, pasar Eropa itu penting karena merupakan pasar terbesar kedua setelah Cina dan Amerika Serikat. Ini bisa kita dorong sehingga kita punya alternatif market yang lebih besar, tambah Erlangga. Jadi sebenarnya kalau kita mengamati yang terjadi sekarang ini, bagaimana negara-negara lain menyikapi perang dagang dari Trump, itu ada dua strategi untuk menghadapi Trump itu. Kita mau ngambil cara yang mana nih? Cara Cina, Kanada, dan Meksiko atau cara Vietnam? Ini ya, cara Kanada dan Meksiko itu serang balik. Hasilnya beda dan dampaknya juga beda. Kalau Cina itu karena dia juga negara besar, ekonominya juga kuat gitu, dia mengambil jalan keras gitu, dan ini memang sudah berdampak itu terhadap indeks harga saham gabungan di beberapa bursa saham di Amerika Serikat itu nyungsep, itu anjlok sangat tinggi. Tapi kalau di Cina ini yang bicara bukan presidennya langsung atau bukan kepala negaranya langsung. Sementara Kanada itu sudah jauh-jauh hari itu tahun lalu Perdana Menteri Trudeau itu dia bereaksi dengan melakukan serangan balasan. Meksiko juga gitu, Presiden Claudia Sheinbaum itu ancam serang balik juga. Impor untuk seluruh produk dari Kanada dan Meksiko itu dikenakan tarif tambahan sekitar 25%. Sementara khusus untuk produk energi dari Kanada dikenakan tarif 10%. Nah, sementara tarif 10% yang dikenakan Trump pada impor barang-barang Cina pada Februari lalu itu kini digandakan lagi menjadi 20%. Bagaimana itu kemudian mereka menyikapinya? Cina, Kanada, dan Meksiko terhadap Amerika. Ini serang balik. Cina itu kemudian membalas menerapkan tarif 15% pada produk pertanian milik Amerika Serikat tertentu seperti daging ayam, daging babi, kedelai, dan daging sapi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, menyatakan Amerika Serikat tetap bersikeras menggunakan isu fentanyl sebagai alasan mengenakan tarif produk Cina yang diekspor ke Amerika. Cina telah berulang kali menolak pernyataan itu. Tindakan balasan yang kami ambil ini sepenuhnya diperlukan dan sah untuk melindungi hak dan kepentingan kami sendiri. Saya ingin menggarisbawahi bahwa orang Tionghoa tidak pernah takut kepada kejahatan, tidak percaya pada hantu, dan tidak akan pernah dirundung. Menarik ini, saya bacanya di VOA ya, di VOA Indonesia tanggal edisi 5 Maret 2025 ya. Memang Trump ini dikenal sebagai tukang bully ini, preman dia nih, tukang minta jatah preman, jadi dia tukang bully gitu ya. Sementara Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau itu mengatakan akan mengenakan tarif 25% terhadap produk Amerika Serikat, total itu bernilai sampai 155 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi ini dicicil ya, kalau diawali dengan produk senilai 30 miliar dolar Amerika Serikat dan kemudian sisanya 125 miliar dalam 21 hari berikutnya. Kemudian disusul tarif barang-barang seperti aluminium, mobil, baja, dan truk. Trudeau juga mengancam akan menghentikan pengiriman nikel dan transmisi energi lintas batas ke Amerika Serikat. Namun, kata dia, bahwa langkah itu diambil tidak untuk merugikan warga Amerika yang disebutnya sebagai teman dan sekutu. Ini memang teman dan sekutu, tapi Trump nggak peduli ya. Pada waktu itu, Trudeau menyatakan, pertama-tama saya ingin bicara kepada rakyat Amerika Serikat. Kami tidak menghendaki tindakan pembalasan tarif ini. Kami ingin bekerja bersama Anda sebagai teman dan sekutu. Kami juga tidak ingin melihat Anda dirugikan atau terluka, tetapi pemerintah Anda memilih untuk melakukan hal ini terhadap Anda. Ini dia adu dengan Trump, dengan rakyatnya ya. Hingga saat ini sejumlah pasar saham anjlok dan inflasi diproyeksikan akan melonjak secara dramatis di seluruh Amerika Serikat. Dia mengingatkan ini rakyat Amerika kalau Trumpnya sudah nggak bisa diingatkan kan. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum, ini perempuan ini ya, pada tanggal 27 November 2024 sebenarnya sudah mengingatkan Trump ya. Dia menyatakan bahwa kalau Trump sampai menerapkan tarif impor 25% secara menyeluruh, kata dia langkah itu, kata Sheinbaum, akan mengancam 400.000 pekerjaan di Amerika Serikat. Jika ada tarif dari Amerika Serikat, Meksiko juga akan menaikkan tarif. Keren banget ini. Padahal kan Meksiko dan Amerika Serikat ini menjadi mitra dagang utama. Dan pada waktu itu Menteri Ekonomi Meksiko Marcelo Ebrard juga berbicara di sebelahnya Sheinbaum menyatakan meningkatkan kerjasama dan integrasi regional untuk menyikapi perang tarif balasan itu. Jadi dia membuat regional di kawasan Amerika Latin ya untuk menghadapi langkah arogan dari Trump ini. Hasilnya Kanada dan Meksiko itu penaikan tarifnya ditunda 1 bulan ke depan, dan itu kan berarti sebenarnya Trump mulai melunak dan dia membuka ruang negosiasi dalam posisi yang setara.
Karena itu kemudian Presiden Meksiko mengucapkan terima kasih kepada Trump. Trump itu memutuskan untuk menunda menaikkan tarif terhadap Kanada dan Meksiko sebesar 25% itu pada hari Senin, tanggal 3 Februari pada waktu itu ya. Dia memutuskan untuk menunda menaikkan tarif itu, dan kemudian keputusan tersebut katanya dia ambil setelah dia berdiskusi dengan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Jadi memang langsung ya, nggak melalui delegasi-delegasi ini kalau mau ngomong sama Trump ini. Tentu ada kompensasi-kompensasi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Amerika menunda, dan kemudian Presiden Meksiko dan Perdana Menteri Kanada melakukan langkah-langkah yang selama ini menjadi dasar alasan kenapa Trump menaikkan tarif sampai 25% terhadap sekutunya sendiri itu. Salah satu isunya yang kalau dengan Meksiko itu soal ini, menghentikan aliran fentanyl. Ini fentanyl ini apa ya? Mungkin sejenis narkoba yang memang banyak masuk dari Meksiko ke Amerika Serikat, dan juga migran ilegal negara kita, kata Trump seperti itu. Ingat ya, pada periode sebelumnya bahkan Trump itu kan sempat akan membangun semacam tembok besar itu yang memisahkan Amerika dengan Meksiko untuk menghalangi imigran ilegal di Amerika yang sangat banyak. Dan Trump menyatakan bahwa dalam 1 bulan mendatang kedua negara akan berupaya merundingkan sebuah kesepakatan. Nah, bagaimana dengan Vietnam? Kalau Vietnam lain lagi, dia tidak melawan, dia tahu nggak mungkin melawan Amerika Serikat, dia langsung menyerah. Tapi kan dia ini memang sekarang ini salah satu negara yang ekonominya tumbuh dengan sangat maju, jadi dia punya banyak resources ya, nggak ada defisit anggaran seperti kita. Nah, ini Sekjen Partai Komunis Vietnam, To Lam, ini dia mungkin sekaligus mengangkat presidennya ya di Vietnam itu. Dia langsung menelpon Trump dan menawarkan kompensasi, antara lain bisa dinolkan tarifnya. Karena Vietnam ini pengenaan tarifnya oleh Presiden Trump itu jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia, 46%. Ya. Karena itu kemudian To Lam menjanjikan kepada Presiden Trump bahwa dia akan memangkas sejumlah tarif impor produk Amerika Serikat yang masuk ke Vietnam. Kemudian Vietnam berkomitmen untuk mengimpor produk dari Amerika Serikat seperti pesawat dan bahan pertanian. Ini jatah preman yang saya sebut tadi ya. Tukang bully seperti Trump, begitu dia mengancam-ngancam gitu, terus ya dia kasihlah gula-gulanya, dikasih jatah premannya produk impor pesawat, bahan pertanian dan sebagainya. Dengan cara begitu kan dia bisa pamer kepada rakyatnya, terutama industri penerbangan, bahwa saya tetap bisa jamin kelanjutan proyek-proyek Anda dan tidak, para pekerja Anda tidak harus menganggur. Sementara pada petani Amerika dia bisa bilang barang-barang produksi petani kita dipastikan akan terserap pasaran, dan salah satunya itu Vietnam. Itu kira-kira yang kemudian membuat Trump ya merasa luluh, bukan hanya luluh sebenarnya, tapi dia udah merasa berhasil mendapatkan jatah preman dari Vietnam. Baru saja melakukan panggilan telepon yang sangat produktif dengan To Lam, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, yang memberitahu saya bahwa Vietnam ingin memangkas tarif mereka hingga 0 jika mereka mampu membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat itu. Trump menulisnya di platform sosial Truth milik dia, yang dikutip oleh Reuters pada hari Ahad kemarin, tanggal 6 April 2025. Saya mengucapkan terima kasih kepadanya, maksudnya To Lam, atas nama negara, dan saya menantikan pertemuan dalam waktu yang dekat. Oh, ini nice banget ya Trump ya. Dan soal ini pun dikonfirmasi oleh To Lam, dan dia menyatakan siap bernegosiasi dengan Trump untuk mengurangi tarif impor jadi 0 untuk barang-barang Amerika Serikat. Tapi dia juga mengusulkan agar Amerika Serikat menerapkan tarif yang sama untuk produk-produk yang diimpor dari Vietnam. Ini kan cara menghitungnya Trump ini mengenakan tarif yang sangat tinggi itu adalah surplus perdagangan dan kemudian tarif yang dikenakan. Nah, bagaimana cara yang dipilih oleh Pak Prabowo? Ini kelihatan beda dengan cara Cina, Kanada, dan Meksiko yang memilih jalur keras. Nggak mungkin. Prabowo ini ngambil jalannya mirip Vietnam, tapi sampai sejauh ini belum dijelaskan kompensasi alias jatah preman untuk Trump. Ya, kalau kita menyimak pernyataan Menko Erlangga malah mempersiapkan alternatif market, dan ini sebagai upaya atau jaga-jaga gitu ya kalau jalur negosiasi gagal. Sebenarnya kalau lihat permainannya tadi itu ya, para kepala-kepala negara itu, apakah itu Kanada, Meksiko, bahkan juga Vietnam, harusnya sih memang Pak Prabowo langsung ya yang nelpon Pak Trump nih kalau mau jalur cepat. Kan Pak Prabowo beberapa waktu yang lalu juga sempat berkomunikasi dengan Pak Trump ya, dan waktu itu dijanjikan kapanpun dia diterima kalau dia akan menelpon Pak Trump ya. Pak Prabowo kan pernah janji semacam itu ya, pernah dapat janji semacam itu dari Trump. Apalagi kalau ini menunggu jalur negosiasi, itu
waktunya nggak cukup lagi. Ini tanggal 9 kan tinggal 2 hari. Kalau jalur diplomasi di level bawah atau level disebut senior official, level menteri, ini kan jadi panjang ya. Kalau ini yang ditempuh, saya kira ya kita bisa pastikan tanggal 9 April tarif untuk produk-produk ekspor dari Indonesia di luar barang yang dikecualikan itu mulai akan berlaku, dan ini pasti dampaknya langsung terasa bagi Indonesia. Sementara kita masih menempuh jalur diplomasi dan negosiasi. Nah, ini kan panjang ya, mereka misalnya para menteri melaporkan gitu, apalagi kalau melalui kadinnya Amerika ya, ini kan jalurnya lebih panjang lagi. Masalahnya kan ini pasti kita pahami mengapa Pak Prabowo tidak langsung menelpon Trump, karena Pak Prabowo pasti harus juga berhitung apa yang akan diucapkannya ketika dia menelpon Pak Trump gitu, karena apa gula-gula atau apa jatah preman yang bisa diberikan. Pilihan konfrontatif jelas tidak bijak, nggak mungkin lah, dan itu akan merugikan kepentingan Indonesia. Bagaimanapun posisi Indonesia dan Amerika Serikat pun nggak setara. Nah, kita nggak dalam posisi adu gertak seperti Cina, Kanada, dan bahkan Meksiko ya. Tapi Presiden Prabowo juga nggak mungkin bersikap seperti Sekjen Partai Komunis Vietnam yang langsung menawarkan jatah preman supaya nggak dibully oleh Trump. Pemerintah Prabowo nggak punya kemewahan seperti itu di tengah sedang bergulat dengan defisit anggaran yang sangat besar. Ya, jadi yang paling bisa dilakukan dia pasrah sambil berharap Trump itu mengubah sikap jumawanya. Dan ini bukan tidak mungkin loh ya, karena saat ini juga kan Trump itu menghadapi problem domestik ya. Ini kebijakan dia menaikkan tarif ini ditolak oleh rakyatnya sendiri. Demo di berbagai kota, di berbagai negara bagian berlangsung itu menolak kebijakan Trump ini, karena secara domestik juga harga-harga akan naik di Amerika. Dampak dari kebijakan Trump ini selain berdampak ambruknya pasar saham, juga berdampak terhadap berbagai industrinya, dan juga harga barang-barang yang masih mengandalkan impor. Ini untuk domestik, tapi untuk para eksportir itu yang juga berdampak, itu terutama sektor pertanian misalnya. Kalau kemudian negara lain menerapkan tarif yang sama, perang tarif, juga mereka juga kalang kabut gitu ya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu mengenakan tarif 32% untuk barang asal Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat. Itu alasannya ya karena itu adalah merupakan resiprokal tarif atau timbal balik. Dan dikutip dari situs resmi Gedung Putih hari Kamis tanggal 3 April, Trump itu menyinggung tarif yang dikenakan Indonesia yang menjadi penyebab itu ya, karena katanya Indonesia mengenakan produk etanol asal Amerika Serikat itu sampai 30%, dan katanya dia itu tarif itu lebih besar dari yang diterapkan Amerika Serikat pada produk serupa, yakni 2,5%. Selain itu, Trump juga mempersoalkan kebijakan non-tarif. Dia menyoroti kebijakan tingkat komponen dalam negeri di berbagai sektor, perizinan impor yang sulit, hingga kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengharuskan perusahaan sumber daya alam menyimpan pendapatan ekspor di dalam rekening dalam negeri. Menurut Trump, Indonesia itu menerapkan persyaratan konten lokal di berbagai sektor, rezim perizinan impor yang kompleks, dan mulai tahun ini akan mengharuskan perusahaan sumber daya alam untuk memindahkan semua pendapatan ekspor ke dalam negeri untuk transaksi sebesar 250.000 US dollar atau lebih. Nah, dari sini kita lihat ada yang bisa dinegosiasikan ya. Ini tapi kalau mau cepat, sekali lagi ya harusnya Presiden Prabowo sendiri yang menelpon Presiden Trump. Bukannya mengirim delegasi dan kemudian yang ini harus menempuh birokrasi yang sangat panjang. Saya kira pemahaman siapa Trump dan bagaimana gaya dia berdiplomasi mudah kok dipahami ya. Udah kita hafal semua ya. Yang harus dipahami, Trump itu kan pedagang. Jadi dia itu akan berhitung untung dan rugi. Kalau ego dan interestnya dipenuhi seperti dengan Vietnam, dia bisa melunak. Tapi kalau dia kemudian tahu bahwa kalau dia nggak bisa menggertak negara-negara lain, karena negara lain juga langsung menggertak balik dan berdampak pada rakyat dari Amerika, industri Amerika, dia juga akan melunak. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.